ku terima lewat karya salibnya, tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Lebih dari yang ku pikir, lewati ekspektasi, dia yang mau gantikanku, pengorbanannya bagiku. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, tak dapat terselami apa yang dia lewati supaya ku hidup luput dari maut. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran. Begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, heran, heran. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku
Shalom, haleluya, jemaat Tuhan. Saya percaya ada sukacita buat hari yang baru. Di saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengalami hadirat-Nya. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serahkan hidup kita hari ini, kita mau bawa roh, jiwa, dan tubuh kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa seluruh persembahan kami di mezbah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk menaikkan setiap pujian bahkan penyembahan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau. Kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Boleh melepaskan, membebaskan setiap belenggu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh menemukan setiap solusi Tuhan, bahkan setiap ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bertahtalah di atas setiap pujian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Sebab Engkau Allah Tuhan yang menjadi pujaan kami, Engkau Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Mari kita semua bersama-sama saat ini, kita mau renungkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus
Happy Sunday FGF Balikpapan. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada hari ini kepada Anda semua. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda tetap dalam keadaan sehat. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dan juga dalam keadaan dilindungi terus oleh Tuhan. Sekalipun kita tahu bersama bahwa 2020 yang lalu yang sudah kita lewati dengan pertolongan Tuhan tentunya dilewati dengan begitu banyak tantangan, tetapi kita bersyukur kalau kita bisa memasuki 2021 ini semua karena anugerah Tuhan. Saya berdoa agar Anda semua juga di tahun ini terus diberkati oleh Tuhan. Greater destiny, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan Anda semua. So, dimanapun Anda berada, di rumah bersama dengan iCare masing-masing, ataupun bersama dengan keluarga di rumah, atau mungkin dalam pekerjaan, atau sedang dalam perjalanan, di hotel, ataupun mungkin ada yang sedang di dalam rumah sakit, dalam keadaan kondisi tubuh yang tidak baik. Saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat buat Anda semua. Mari kita sama-sama mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Angkat Alkitab Anda atau e-Bible Anda dan kita deklarasikan bersama-sama dengan iman. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple. Wow, luar biasa sekali. Saya bersyukur sekali bahwa tahun ini dengan tema Greater Destiny, sepanjang tahun ini kita akan belajar mengenai kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, dan tentu saja ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan singkapkan di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin sharing mengenai Greater Destiny secara garis besar, tetapi saya ingin berbicara mengenai pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, your true identity. Karena ketika Tuhan sudah memilih kita, identitas kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang lain, tetapi tentu saja ditentukan oleh Tuhan. Manusia seringkali mencari jati diri atau identitas mereka dengan berbagai cara, sehingga banyak yang tersesat dan tidak menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, betul? Atau melabel diri mereka dengan pencapaian yang mereka lakukan. Oh, saya berhasil, saya punya jabatan yang tinggi. Mereka melabel diri mereka, atau banyak orang yang melabel diri mereka dengan pencapaian mereka, their achievement, atau prestasi yang sudah mereka lakukan, atau siapa keluarga mereka, atau kepintaran mereka. Manusia seringkali melabel diri mereka seperti itu. Dan tidak heran karena zaman sekarang adalah zaman sosial media, di mana anak-anak muda, terlebih khusus generasi milenial dan sekarang generasi Z gitu ya, seringkali banyak mengambil input mereka atau apa yang mereka masukkan ke dalam diri mereka dari berita-berita yang ada di sosial media. Apa yang mereka dengarkan di sana, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena zaman sekarang sosial media bukan cuma sekedar entertainment aja, tetapi sosial media adalah hal yang ternyata bisa mengubahkan budaya, bisa mempengaruhi budaya, bisa menanamkan nilai. Oleh sebab itu, ini menjadi reminder kepada setiap orang tua agar benar-benar memperhatikan setiap anak-anak yang ada. Karena nggak kebetulan saya juga melayani di FGF TYC. Dan juga saya melayani sebagai head departemen dari FGF TYC, dipercayakan di Jabodetabek. Dan melayani anak muda punya tantangannya tersendiri juga. Oleh sebab itu tantangan yang baru bagi para orang tua ya. Kalau dulu anak nakal mungkin langsung kelihatan, tapi kalau sekarang kelihatannya kalem-kalem tetapi berbahaya. Karena harus cek gadget mereka, mungkin di kamar aja. Tetapi kita nggak pernah tahu mereka di kamar ngapain aja. Oleh sebab itu kita benar-benar perlu membuka mata kita dan benar-benar membimbing mereka agar generasi ini bisa menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Karena hidup bukan cuma tentang menemukan dirimu. Life isn't about finding yourself. It is about discovering who God created you to be.
Hidup itu adalah tentang bagaimana kamu menemukan apa yang Tuhan inginkan engkau untuk menjadi. Bukan cuma tentang impian kamu atau tentang mimpi-mimpi kamu. Bukan cuma tentang itu, tetapi lebih daripada itu ialah impian yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan dari gelapnya dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya kita perlu mengenal identitas kita yang benar. Bukan dari sosial media, bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata internet yang kita lihat atau yang kita googling, tetapi apa kata firman Tuhan langsung dari Tuhan sendiri kepada kita semua. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang menjadi tema besar kita sepanjang tahun ini dan sangat luar biasa gitu ya. Mari kita bacakan bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita baca dan benar-benar renungkan ayat ini. Karena ayat ini mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita semua. Tetapi di tahun ini saya berdoa agar ayat ini benar-benar berbicara di dalam setiap kehidupan kita dan benar-benar kita terima dengan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa agar firman ini benar-benar tertanam dan berbicara di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun setiap jemaat-Mu berada Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ketika firman ini disampaikan, setiap jemaat Tuhan mendapatkan rema dan mereka bisa hidup sesuai dengan identitas sejati yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Hari ini kita sudah mendengarkan dari 1 Petrus pasal 9, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10 gitu ya. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak peduli latar belakangmu seperti apa, tidak peduli siapa mama papa kamu, mungkin kalau kamu anak muda, tidak peduli jabatanmu apa, tidak peduli masa lalumu seperti apa, tapi sangat jelas firman Tuhan katakan bahwa kamu, kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. Nah ini secara sederhana hari ini saya ingin membicarakan keempat hal ini kepada kita semua. Yang pertama, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah orang yang terpilih. You are chosen. Kamu terpilih. Terpilih bukan karena perbuatan dan usaha kamu. Karena di dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang without reference to quality of the entity chosen. Bukan karena kamu pintar di sekolah kalau kamu anak sekolah. Kamu menjadi suami yang baik. Bukan karena itu. Tetapi karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita semua lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita dipilih untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Menikmati segala berkat dan didikannya. Sangat luar biasa, mungkin jemaat Tuhan juga bisa membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 itu sangat-sangat luar biasa. Di mana kita di situ mengerti bahwa identitas kita ternyata sangat-sangat luar biasa gitu ya. Di luar dari apa yang dunia katakan tentang kita, tetapi Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Bahkan kita sudah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada sosial media, sebelum ada berita, sebelum ada hal yang kita bisa lihat saat ini, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa tahu sih kalau kita sudah dipilih? Ketika kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kamu mengerti bahwa kamu telah dipilih di dalam Dia. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa saya katakan bukan cuma Tuhan yang ngomong doang, tetapi Tuhan yang membuktikannya. Sebelum dunia dijadikan Dia telah memilih kita, tetapi 2000 tahun yang lalu
dia benar-benar meneguhkan pilihannya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Sehingga kita menyadari bahwa pilihannya yang dia pilih sebelum dunia dijadikan itu adalah pilihan yang serius. Ketika dia memilih Anda, ketika dia mengenal nama Anda, itu tidak pernah kebetulan. Dia telah mengenal Anda bahkan sebelum dunia dijadikan. Oleh sebab itu, apapun situasi yang saat ini engkau sedang alami, ingatlah bahwa Anda adalah orang yang terpilih, bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih adalah orang yang tidak akan mungkin sembarangan dalam hidupnya. Orang yang terpilih adalah orang yang tidak akan menyia-nyiakan hidupnya, betul? Hidup memang cuma satu kali, tetapi kita akan pakai hidup satu kali, satu nyawa ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita tidak bisa mengulang, kita tidak akan hidup lagi gitu ya. Nanti kehidupan kita akan dalam kekekalan, tapi kekekalan kita ditentukan dari pilihan kita hari ini. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah orang yang terpilih. Yang kedua, yaitu imamat yang rajani. Wow, ini sebuah perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Keluar dari tulisan seorang rasul, Petrus, yang tentu saja ini diilhamkan oleh Roh Kudus dari isi hati Allah sendiri kepada semua kita yang ada pada saat ini. Kita bukan cuma bangsa yang terpilih aja, tetapi kita adalah imamat yang rajani. Imamat itu adalah dari kata imam, gitu ya. Imam ini pada zaman perjanjian lama ini ditugaskan secara khusus untuk melayani di bait Allah gitu. Karena orang-orang yang melayani di bait Allah ini gak sembarangan, hanya orang-orang yang terpilih, yaitu dari kaum Lewi. Itu pun dari kaum Lewi ada tugas-tugasnya masing-masing, ada penjaga pintu, ada para penyanyi dan yang lain-lain gitu ya. Para imam Lewi melayani di bait Allah. Oleh sebab itu, sekalipun mereka tidak punya tanah pusaka, tanah di mana mereka tinggal, karena mereka semua ditugaskan untuk melayani bait Allah, seluruh suku-suku Israel itu harus mempersembahkan sebagian dari apa yang mereka miliki kepada orang-orang Lewi. Jadi memang orang-orang Lewi dikhususkan sekali untuk melayani Tuhan. Tapi zaman dulu ini hanya keturunan Lewi yang boleh melayani. Yang bukan keturunan Lewi nggak boleh, bahkan bisa berbahaya, bisa mati gitu ya kalau sembarangan seperti itu. Namun sekarang ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang kita semua diberikan privilege, sebuah kehormatan yang besar untuk masuk dan melayani raja di atas segala raja. Dan ini hal yang sangat dahsyat sekali gitu ya. Kita bukan cuman melihat dari jauh, tetapi kita bisa mengalami Tuhan setiap hari. Kalau zaman dulu kita mau masuk dalam tabernakel Musa harus mempersembahkan korban, harus membawa persembahan sukarela dan yang lain-lain, harus doa dulu pengampunan dosa oleh para imam, terus kemudian imam besar harus masuk dari ruang kudus, terus kemudian masuk ke ruang maha kudus untuk mewakili seluruh bangsa Israel agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan itu pun cuma 1 tahun 1 kali. Wah, bagaimana kalau setelah diampuni besoknya gak sengaja bikin dosa, gawat kan gitu ya. Nanti harus tunggu tahun depan lagi baru dosanya kembali diampuni. Dan itu pun di dalam perjanjian lama dosa kita tidak benar-benar dihapuskan, cuman ditutup. Ibarat kata kayak kertas putih udah dicoret-coret dengan dosa, cuman ditutup aja dengan kertas putih yang baru. Tetapi apa yang Yesus lakukan sangat berbeda. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis bilang, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus bukan cuma menutupi dosa kita, tetapi Yesus menghapus segala dosa dan pelanggaran kita ketika kita percaya kepadanya. Dan inilah yang menjadikan kita imamat rajani. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, dikatakan bahwa saat ini, sekarang, bukan cuma kita imamat yang rajani, tapi kita sendiri memiliki imam besar agung yang telah melintasi segala di surga dan di bumi, dia berkuasa di sana. Dan imam yang agung ini, imam besar yang agung ini juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bedanya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia merasakan yang namanya dikhianati, dikecewakan. Tuhan Yesus merasakan yang namanya ditolak oleh ciptaannya sendiri
dan dia mengalami penolakan-penolakan itu. Tetapi di sini benar-benar disampaikan bahwa kalau saat ini kita mengalami kekecewaan, penolakan, Tuhan pun sudah mengalami itu terlebih dahulu. Dan di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa oleh sebab itu kamu masuklah ke takhta kasih karunia Allah dengan berani, dengan boldness, gak usah takut. Masuk aja, ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu punya VIP pass, kamu bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Dan di situ dikatakan dengan rahmat dan anugerahnya, dia akan menolong kita pada waktunya. Dan ini sangat luar biasa. Kesempatan dan kehormatan yang kita terima, janganlah dipergunakan dengan sembarangan. When you encounter with God, your life will be different. Waktu kamu bertemu dengan Tuhan secara pribadi, destiny kamu akan berubah. Ya, kehidupan kita akan berubah. Oleh sebab itu siapapun Anda yang saat ini sedang join bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini, saya berdoa agar Anda mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Gak cuman KTP-nya aja yang Kristen, tetapi kehidupan Anda benar-benar menjadi seseorang yang mengikuti Kristus setiap hari. Yang ketiga, bukan cuman bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani, tetapi secara khusus firman Tuhan katakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Wow, bangsa yang kudus. Holy nation, bangsa yang kudus. Kata kudus di dalam bahasa asli atau terjemahan asli memiliki arti set apart for God's purpose, dedicated. The quality of persons or things that can be brought near into God's presence. Kita ini sudah dikhususkan ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang begini di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Engkau harus menguduskan dirimu, mengkhususkan, memisahkan dirimu dari bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu Tuhan bilang, dari kamu, dari perjanjiannya dari Abraham harus melakukan sunat gitu ya. Dan dari Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Sunat itu sebenarnya adalah sebuah simbol bahwa Abraham dan segala keturunannya itu dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Nah ini terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah bangsa-bangsa yang kudus, kita dipisahkan, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Yang tadinya kita gak bisa bertemu dengan Allah karena kita penuh dosa, sekarang kita dibenarkan dan dikuduskan. Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita telah dipilih, hidup kita ini gak boleh sama dengan dunia ini. Kita masih tinggal di dunia ini, tapi gak boleh sama dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Sama kayak ikan. Ikan ada di laut, tetapi kan dagingnya gak asin. Bayangkan kalau ikan yang kita makan dagingnya udah asin duluan gitu ya. Ikan di laut tapi dagingnya gak asin. Sama seperti kita ada di dunia ini tapi kita tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai yang diberikan oleh dunia ini. Karena kita memiliki nilai-nilai firman Allah, yaitu bangsa yang kudus. Hidup kita harus kita jaga, karena hidup ini dipergunakan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Oke? Apapun generasimu, mungkin kamu anak muda, kamu sudah menikah, young family, atau sudah lama menikah, aku berdoa bahwa kehidupan kamu akan menjadi kehidupan yang memberkati banyak orang. Karena kekudusan itu kita gak bisa capai di luar Yesus. Tapi lewat Yesus kita bisa mencapai kekudusan. Poin yang keempat dikatakan di situ, kita adalah milik kepunyaannya sendiri. Milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan di sini sangat jelas, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus berkata bahwa dia telah membayar kita dengan lunas. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia berkata tetelestai di dalam bahasa asli, atau sudah selesai. Tuhan sudah dipuaskan. Artinya kita sudah dibeli dengan lunas dan kita menjadi milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, kita adalah milik Tuhan. Kita sudah dibeli dengan lunas, gak ada tunggakan gitu ya, gak kredit, tapi lunas dibeli. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan kehidupanmu,
dengan apa yang kamu miliki, dengan talentamu, dengan jabatanmu, dengan kehidupanmu. Muliakan Tuhan dengan pernikahanmu, dengan keluargamu, dengan kesaksianmu, dan apapun yang kamu miliki. Muliakan Tuhan. Penting untuk kita memahami identitas kita yang sebenarnya, agar kita bisa hidup maksimal dan mempermuliakan Tuhan. Saya ingin tutup dengan satu quote ini. Knowing your identity in Christ makes you feel unbreakable. Because no matter what Satan tries to do to you, you know how strong you are in Christ, and that's all matters. Apapun yang dunia ini coba katakan kepada kita, itu gak penting. Karena dunia ini cuma tempat sementara bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan katakan bagi kita, itu yang penting. Dunia berusaha memberikan label bagi kita, tapi Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oleh sebab itu, jangan menaruh pengharapanmu kepada tahun, karena tahun bisa berubah. Tetapi taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bisa berubah. Oleh sebab itu, mari kita terima firman Tuhan ini dan kita lakukan. Siapapun Anda, TYC, Young Family, para orang tua yang ada, aku berdoa agar firman ini benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kamu. Your true identity, identitas sejati kita ditemukan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah pesan yang luar biasa bagi kami semua. Bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Dan kami adalah imamat yang rajani lewat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan kami adalah bangsa yang kudus karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu, mencurahkan darah-Mu bagi kami. Sehingga kami menjadi bangsa yang kudus. Dan kami adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Kami bukan milik kami bukan milik dunia ini, tetapi kami adalah milik Engkau sendiri Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa agar setiap jemaat IFGF Balikpapan yang ada, mereka benar-benar mengalami encounter with you, oh God. Aku berdoa agar mereka benar-benar mengerti bahwa identitas mereka telah ditentukan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sehingga setiap jemaat Tuhan benar-benar mengalami hal yang luar biasa, greater destiny di tahun ini. Aku berdoa kalau saat ini mungkin ada jemaat Tuhan yang belum, saat ini ada yang join tetapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa agar firman ini menyentuh kehidupan mereka dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Aku berdoa saat ini kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, masalah atau tantangan di dalam kehidupan. Aku berdoa agar Tuhan di tahun 2021 ini Engkau menyatakan mujizat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahwa mereka tidak perlu khawatir. Sekalipun banyak tantangan tetapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan aku berdoa biar seluruh jemaat IFGF Balikpapan benar-benar bisa hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima janji firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami dan akan kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Pastor Victor Happy, God bless you. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah,
Dia